Halo guys. Kan kami dari kelompok 4 dan sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandika Ijlan Permau Putra, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Komang Kelvin Junadi, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Putu Desya Permatasari, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Bartolome Sapriano WLU, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Niwa Febri Ainda Fiantika, nomor absen 29. Hai guys, jadi kami dari kelompok 4 akan membuat produk bioteknologi yaitu tempe. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu tempe? Nah, jadi tempe itu adalah makanan khas Indonesia yang dibuat dari fermentasi kacang kedelai, kemudian dipakaikan lagi Rhizopus oligosporus. Nah, tapi kelompok kami akan membuat tempe yang sedikit berbeda, yaitu dari kacang merah. Kalian mau tahu nggak sih apa alasan kami membuat tempe dari kacang merah? Simak! Halo guys, jadi saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami membuat tempe kacang merah. Yang pertama, kami ingin membuat inovasi baru yang biasanya terbuat dari kacang kedelai biasa, kami ingin membuat dengan kacang merah. Terus selanjutnya itu ada manfaat. Halo guys, di sini jadi saya akan menjelaskan manfaat kacang merah. Kacang merah juga memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan, di mana manfaatnya dapat menjaga kesehatan jantung dan mencegah kanker usus. Oke, tanpa berlama lagi, kita lanjut ke videonya. Check it out! Baik, jadi di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempe kacang merah. Yang pertama ada panci untuk mengukus, kemudian yang kedua ada saringan, yang ketiga ada baskom untuk merendam, yang keempat ada sendok, kemudian ada strapless untuk menjepret plastik, kemudian ada mangkok, kemudian ada timbangan digital untuk mengukur ragi dan kacang, kemudian ada 200 gram kacang merah, ada plastik 1 kilo untuk membungkus tempe, dan yang terakhir adalah ragi tempe. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci kacang merah sampai benar-benar bersih agar terbebas dari debu, kotoran, dan lain-lain. Ini kita lakukan sampai 5 kali pengulangan. Langkah selanjutnya kita rebus air hingga mendidih untuk nanti kita pakai merendam kacang merahnya selama semalaman. Nah, kalau sudah mendidih, matikan kompor, kemudian tuang air panas ke dalam baskom yang sudah berisi kacang merah. Kalau sudah, tinggal ditunggu selama semalaman. The next day. Nah, kalau sudah semalaman, kita buka baskomnya dan tada, warna airnya berubah jadi warna merah ya. Nah, langkah selanjutnya kita saring si kacang merah dari airnya. Nah, jika sudah tersaring, kemudian kita kupas kulit arinya satu persatu. Three hours later. Nah, berikut adalah penampakan kacang merah yang sudah terkelupas kulit arinya. Nah, nanti ini akan kita kukus, kemudian kita akan fermentasi menjadi tempe. Kemudian cuci kembali si kacang merah hingga terasa kesat atau tidak berlendir. Karena jujur kacang ini agak sedikit berlendir dan juga berbusa. Ini kita lakukan sampai airnya benar-benar bersih atau bening ya. Nah, kemudian panaskan air untuk nanti kita pakai dalam merebus kacang merah. Nah, jika air sudah mendidih, masukkan kacang merah ke dalam air rebusan, lalu kita rebus selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, kemudian kita saring kacang merahnya. Lalu kita tuangkan kacang merah ke dalam baskom yang sudah berisi air dingin, lalu kita tunggu selama 30 menit. Kemudian kita kukus kacang merahnya selama 45 menit atau sampai tekstur kacang merah jauh lebih empuk dan tidak terlalu keras. A few minutes later. Nah, jika sudah, angkat kacang merah dan sisihkan.
Kemudian kacang merah kita tuang di wadah yang lebar agar mempercepat proses pendinginan kacang merah. Ini bertujuan agar suhu kacang merah tidak terlalu panas. Jika terlalu panas, maka jamur yang ada pada ragi bisa mati sehingga menyebabkan gagalnya proses fermentasi. Setelah kacang dingin, kemudian kita timbang dengan masing-masing berat 100 gram, lalu kita tambahkan ragi tempe sebanyak 1 gram atau setengah sendok teh. Kemudian kita aduk rata hingga semuanya tercampur rata. Jika sudah, kemudian kita siapkan plastik untuk membungkus, kemudian kita tuangkan kacang merah yang sudah tercampur oleh ragi. Nah, untuk sisa plastik yang berlebih bisa kita lipat, kemudian kita jepret menggunakan strapless. Setelah selesai membungkus, kemudian kita tusuk-tusuk kedua permukaan tempe dengan menggunakan jarum yang steril. Boleh jarum peniti atau jarum pentul. Dengan catatan, lubangnya harus merata di kedua sisi agar nanti pada proses fermentasi gas CO2 bisa keluar. Nah, dengan kacang merah sebanyak 1/4 kg, kita dapat menghasilkan tempe 3 bungkus dengan masing-masing berat 100 gram. Tomorrow. Berikut adalah penampakan tempe setelah fermentasi berjalan selama 24 jam atau 1 hari. Sudah mulai tumbuh miselium. Day 2. Nah, berikut adalah penampakan tempe setelah fermentasi selama 48 jam. Terlihat miselium sudah menyelimuti semua kacang merah. Oke, jadi di sini adalah tempe kacang merah yang sudah berusia 3 hari. Ini teksturnya agak beda ya dengan tempe kedelai. Dia lebih berlendir dan juga baunya agak masam sedikit. Lalu ketika kita dipotong, dia itu teksturnya cukup padat dan kacangnya itu kompak ketika dipotong. Nah, ini adalah penampakan tempe yang sudah kita goreng biasa. Nah, rasanya itu sedikit kecut dan juga lebih gurih ketimbang tempe kacang kedelai.